Baik pemirsa Dalo TV yang mulia dan sahabat tilawah dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi tilawah kita. Tapi sebelum itu, ah, saya ingin mengajak murojaah atau mengulang nih materi yang telah kita pelajarin di pertemuan sebelumnya. Kita kemarin sudah membahas irama bayati dan mempraktekannya, kemudian juga irama soba dan kita telah mempraktekannya. Terus apa sih bayati itu? Mungkin masih ingat para pemirsa? Bayati memiliki dua pendapat penamaan bayati. Pendapat pertama ada yang mengatakan bayati itu adalah suatu kabilah yang ada di Irak. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya bayati adalah maknanya jawful lail atau pertengahan malam. Nah, terus apa sih karakteristik irama bayati atau ciri-cirinya bayati? Ingat apa bayati? Yang paling menonjol di bayati adalah iramanya yang berwibawa. Nah, itu jangan lupa. Ciri-ciri atau tanda-tandanya bayati adalah iramanya yang berwibawa. Kemudian, ada berapa bagian sih bayati? Jangan lupa, bayati memiliki 6 cabang. Pertama, bayati koror. Kedua, bayati nawa. Ketiga, bayati syuri. Keempat, bayati husaini. Kelima, bayati jawab. Dan yang keenam, bayati jawab berjawab. Nah, ini sekilas tentang bayati. Kemudian kemarin kita telah mempelajari irama soba. Nah, gimana sih karakteristik soba? Apa ciri khas yang ada pada irama soba? Ayo, masih ingat? Karakteristiknya atau ciri-cirinya adalah irama soba, iramanya yang sedih. Nah, kalau pemirsa menemukan irama dalam bacaan Al-Quran yang sedih, yang agak serem gitu, nah itu kemungkinan besar adalah irama soba. Ada berapa soba cabangnya? Ada 3. Soba asli, soba jawab, dan soba jawabul jawab. Nah, itu adalah 2 irama yang telah kita bahas dan kita pelajari. Kemudian kita praktekkan langsung kepada ayat pada surah An-Naba ayat 31. Nah, sekarang mari sama-sama kita baca materi tilawah kita pada surah An-Naba ayat 31 dimulai dari bayati qoror sambil mengulang agar melekat di pikiran kita dan juga terlebih bisa dihafal. Baik, kita mulai dari bayati qoror. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa. Bayati nawa. Kita lanjut bayati suri. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Lanjut bayati husaini. Jazaa
adalah bayati Husaini. Lanjut kepada bayati jawab. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Itu adalah bayati jawab. Kita lanjut kepada bayati jawab-jawab. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Itu adalah bayati jawabul jawab. Kemudian kita lanjut kepada irama soba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Adalah irama soba asli yang tadi. Lanjut ke irama soba jawab. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Itu adalah soba jawab. Jadi nadanya agak tinggi dan harus dikeluarkan power suaranya agar bisa maksimal dan juga bisa enak didengar didengar oleh para mustami atau para pendengar. Itu tadi soba jawab. Kita lanjut kepada soba jawab-jawab. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Itu adalah soba jawabul jawab. Nadanya kurang lebih kalau kita senandungkan nani nang nani ya yalin. Nah, itu adalah irama soba. Jadi irama soba kembali kepada pembahasan kita kemarin, karakteristiknya atau ciri-cirinya itu agak sedih dan juga agak seram. Dan ini pas dengan ayat yang kita baca tentang ahwal atau keadaan hari kiamat. Bagaimana ketika orang-orang tidak bisa berbicara kecuali dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwasannya hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi. Nah, jadi sangat pas dan cocok kita bawakan dengan irama soba. Kemudian irama soba ini juga biasanya dibawakan setelah irama bayati. Irama soba biasanya dibawakan setelah irama bayati. Akan tapi sebagaimana diajarkan guru-guru kita, guru-guru yang ada di pondok Dalwa ini, seperti Ustadz Amin Al-Maki, beliau selalu menjelaskan bahwasannya tidak harus untuk menggunakan tartib atau berurutan dalam
membawakan sebuah irama atau lagu. Karena kita harus melihat kepada ayat yang kita baca. Ketika kita mendapatkan ayat tentang surga, maka yang lebih pas dan cocok kita bawakan dengan irama nahawan. Karena iramanya santai, iramanya slow, dan juga lebih enak didengar karena dan juga lebih enak dihayati karena lebih lembut. Dan juga ayat-ayat surga itu pembahasannya tentang kenikmatan, maka dibawakannya harus dengan santai dan pelan-pelan. Apabila kita menemukan ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kiamat, kemudian azab, maka harus dengan syadid, harus dengan power, harus dengan seakan-akan kita mengingatkan juga para pendengar, hati-hati dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan hari kiamat. Nah, harus menyesuaikan. Maka yang pas untuk hal-hal yang berkenaan dengan hari kiamat tadi menggunakan irama soba atau hijaz. Nah, itu dua irama tadi yang kita biasa gunakan dalam membaca ayat yang berkenaan dengan hari kiamat dan juga azab. Nah, tadi di soba jawab. Atau mungkin para pendengar pernah mendengar qasidah atau sholawat ini, Allah 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 ala nuri Rasulillah. Nah, itu adalah menggunakan irama soba. Kita contohkan, Allah 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 ala nuri Rasulillah. Sama dengan ayat yang tadi kita baca. Ya Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun. Sama kan? Allah 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 ala nuri Rasulillah. Sama-sama irama soba. Nah, untuk mungkin lebih melekat di ingatan kita daripada dengan senandung yang tidak ada maknanya. Kita dahulukan bersolawat dengan mencari irama yang pas, ya. Irama yang pas. Kalau tadi kita belajar soba, kita cari nih sholawat apa yang kira-kira mirip-mirip soba iramanya. Jadi bisa melekat dan juga bisa kita kiaskan lagi nanti ke ayat yang lainnya. Nah, itu seputar tentang irama soba dan bayati. Baik. Dan di irama soba juga di tingkat 3 tingkatan tadi, itu di tingkatan kedua di soba jawab, nadanya atau iramanya agak mirip dengan irama jiharkah. Ayatnya tadi la yantakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Nah, itu agak sedikit mirip irama jiharka atau irama ada nama lainnya ajam. Ajam seperti jiharka sama. Nah, tadi irama soba jawab agak mirip dengan irama jiharka atau kita sebut dengan ajam. Nah, sebenarnya di irama soba ini tidak harus dengan 3 cabang atau 3 tingkatan. Bisa langsung kita jadikan 2 cabang. Soba asli, kemudian langsung kepada soba jawab dan jawab. Nah, itu tergantung kepada para pendengar lebih cocoknya di mana dan lebih pasnya di mana, itu kembali kepada para pemirsa. Kemudian insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan masuk pada irama
Hijaz. Nah, irama Hijaz ini, irama Hijaz juga sama pembahasannya atau ciri khasnya agak sedih dan juga lebih kepada kelembutan, ketenangan dan juga kesedihan. Itu irama Hijaz. Kita akan beri gambaran sedikit gimana sih irama Hijaz itu. Nah, kita akan kasih contoh. Inna anzarnakum azaban qariba. Ya Nah, mungkin para pemirsa tidak aneh lagi dengan irama ini. Terkadang kita sering dengar di adzan ya, irama adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu adalah irama Hijaz. Iramanya sedih dan juga sangat pas untuk kita bawakan kepada ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kiamat. Nah, itu adalah sekilas irama Hijaz. Nah, baik para pemirsa, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada ayat 40. Kita bawakan dengan menggunakan irama Hijaz dan juga akan kita paparkan apa sejarahnya Hijaz, kenapa dikatakan Hijaz nanti di pertemuan berikutnya. Dan pada pertemuan kali ini kita tutup dengan bayat akhir di ayat 39. Dzalikal yaumul haqqu faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Shadaqallahul azim. Semoga para hadirin selalu diberikan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran dan dalam mempelajari Al-Quran, sehingga kita termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hakadha minni, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.